Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok GAG akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut dari dosen Ibu Ina Sabili Karima Eskom Mkom. Di kelompok ini berisikan 3 orang. Yang pertama itu ada Gary Imanola, lalu ada Ananda Tritaryadi, dan saya sendiri, Geraldi Dwi Dwipati. Kami dari kelas karyawan reguler 2. Oke, dilanjut. Di tugas presentasi ini, yang diberikan Ibu Ina yaitu buatlah flowchart dan script algoritma untuk menghitung tarif parkir. Di dalamnya itu ada tugas menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Ini bisa opsional, bisa memakai apa aja. Lanjut itu ada memiliki 2 pack, itu ada indeksnya, berarti ada input dan juga ada result. Di pack input itu berupa jam masuk dan jam keluarnya, karena ini untuk menghitung tarif parkir. Selanjutnya itu ada pack result, berupa penghitungan tarif parkir. Di tarif parkir ini tugasnya berbentuk array dengan ketentuan rumusnya itu ada jam keluar, ada jam masuk. Yang di jam keluar masuk itu dimasukkan ke harga tarif per jam. Misalnya dari jam pertama itu 3.000, lanjut di jam keduanya itu ada Rp2.500 atau 2,5, dan lanjut lagi ke jam ketiga itu ada di 2.000, dan jam keempat serta seterusnya yaitu Rp1.000. Oke, bisa dilanjut. Untuk penjelasan flowchart tarif parkir, waktu dan tempatnya Saudara Gary Imanola, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai flowchart tarif parkir. Seperti pada gambar di sebelah ini, saya sudah membuat diagram IRD. Di sini pertama saya ada mendefinisikan suatu variabel, ada variabel CM, JK, itu saya persingkat yang artinya merupakan jam masuk dan jam keluar dengan bertipe data string. Selanjutnya ada variabel durasi dan tarif dengan bertipe data integer, dan ada variabel berupa array untuk menyimpan data tarif harga parkir. Oke. Selanjutnya di sini terdapat variabel JM untuk menyimpan tanggal dan waktu masuk yang akan disimpan di dalam variabel tersebut. Lalu selanjutnya ada jam keluar untuk menyimpan tanggal dan waktu jam keluar. Dan selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung durasi, yang dimana jam keluar dan jam masuk akan disimpan ke dalam variabel durasi. Lalu selanjutnya variabel tarif yang nanti akan digunakan ke dalam iterasi perulangan for untuk menyimpan akumulasi dari seluruh total tarif. Nah, di sini saya ada menjelaskan atau menulis perulangan for di mana i dimasukkan durasi kurangi 1, lalu dengan kondisi i sama dengan 0, selama perulangan i akan dikurangi 1 atau i min. Nah, selanjutnya di sini di dalam for ini terdapat kondisi di mana durasi kurang dari 3 atau durasi itu kurang dari 4 jam. Oh ya, kenapa ini 3? Karena ini untuk mengkondisikan atau menyesuaikan dengan data array, di mana 3 ini di dalam data array yaitu data yang keempat. Ya, data keempat itu di sini yaitu 1000. Sesuai ketentuan sebelumnya, 1000 itu berlaku hanya untuk durasi 4 jam ke atas. Oke, balik lagi ke tadi.
Em, maka di sini di mana durasi di bawah 4 jam akan dikenakan tarif sesuai dengan durasi tersebut. Seperti misal durasi 3 jam, sorry, itu akan eh, memasukkan tarif eh, 2000 di dalam data array. Begitu juga dengan jam kedua dan jam ke satu. Lalu karena di atas 4 jam itu dan seterusnya hanya 1000, di sini tarif akan dimasukkan setiap perulangannya, yaitu nominal 1000 untuk seterusnya. Setelah itu perulangan akan terus dilakukan hingga mencapai print out tarif lalu selesai. Dengan begitu flowchart ini sudah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Tirta Riyadi mengenai kode C pembuatan tarif parkir. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih dengan Saudara Gary sudah menjelaskan tentang flowchartnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah dijelaskan oleh Geraldi sebelumnya. Berikut kita memiliki function yang bernama hitung tarif, yang dimana dalam function ini akan mengambil nilai dari durasi. Di function ini kita memiliki beberapa variabel, yaitu tarif per jam yang merupakan array, dan juga jumlah jam yang merupakan perhitungan dari tarif per jam, dan juga dari dibagi oleh nilai dari tarif per jam dalam array ini. Di sini kita melakukan looping, yaitu jika durasi jika durasi lebih dari 0, maka looping ini akan selalu dilakukan, dan jika durasi ini kurang dari 0, maka kita akan mengeluarkan nilai dari total tarif itu sendiri. Berikutnya adalah kode C pembuatan tarif parkir. Di sini kita memiliki function yang bernama format angka. Gunanya function ini adalah untuk mempermudah user untuk membaca total tarif yang akan dibayar oleh user itu sendiri. Bisa dilihat kita menggunakan for loop juga untuk menentukan apakah itu merupakan ribuan atau jutaan. Jika benar, maka akan dikasih pemberi seperti ini, yaitu titik. Dan setelah nilai diformat, maka nilai tersebut akan dikembalikan dalam bentuk string. Berikutnya kita memiliki kode C pembuatan tarif parkir. Di sini merupakan function hitung durasi, yang dimana function ini mengambil nilai dari masuk dan juga nilai dari keluar. Dalam function ini kita melakukan validasi, yaitu jika nilai masuk dan jika nilai keluar -1, maka program ini akan mengeluarkan error, yaitu error in time conversion. Jika kondisi ini tidak benar, maka selanjutnya kita akan menuju ke logik berikutnya, yang dimana nilai dari masuk dan keluar akan dihitung dan akan di-return dengan nilai total yang berbentuk jam. Berikut adalah kode C pembuatan tarif parkir. Di sini merupakan codingan utama dari program ini. Yang pertama-tama dalam program ini, yaitu program akan meminta user untuk memasukkan tanggal dan waktu masuk dengan format tahun, bulan, hari, jam, dan juga menit. Dan di bawah ini merupakan nilai inisial data dari data-data tersebut, dan juga agar program tahu variabel-variabel mana dalam masuk ini
yang merupakan tahun, bulan, tanggal, jam, dan juga menit. Di bawahnya juga sama seperti yang di atas, tapi bedanya ini untuk nilai waktu keluar. Berikutnya adalah hitung durasi parkir. Di sini variabel durasi merupakan mendapatkan nilai dari hitung durasi dari masuk dan juga keluar. Lalu kita akan melakukan validasi durasi, yang dimana jika waktu durasi lebih kecil daripada 0, maka akan mengeluarkan error waktu keluar harus setelah waktu masuk. Lalu jika validasi ini tidak tertrigger, maka berikutnya kita akan menghitung jumlah tarif, yang dimana nilai dari durasi dimasukkan ke function hitung tarif. Lalu setelah nilainya didapatkan, maka kita akan menformat angka yang lalu akan di output menjadi bentuk seperti berikut. Berikutnya adalah output kode C tarif parkir yang bisa dijelaskan oleh saudara Geraldi di persiapan. Oke, terima kasih saudara Ananda dan Gary. Berikut penjelasan untuk output kode C tarif parkir. Jadi di sini ada format memasukkan tanggal dan waktu. Format itu berbentuk tahun, bulan, hari, dan juga ada format jam dan menitnya. Di dalam presentasi ini kita masukkan tanggal dan waktunya itu di tahun 2024, tanggal 20 bulan 10 di jam 7 malam, dan kita menghitung waktu untuk keluar parkirnya tersebut pada tahun berikutnya atau 1 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2025 di bulan yang sama dan di hari yang sama. Yang berbeda hanyalah untuk menitnya saja. Yang awalnya masuk itu jam 7.00, maka untuk waktu keluar itu di jam 7.50 menit atau jam 19.50 menit. Di sini ada bentuk formatnya yang bisa dilihat, dan jika dihitung durasi parkir itu sebanyak 8.760 jam, itu untuk durasi parkirnya. Dan untuk tarif atau biaya parkirnya tersendiri itu ada di nominal Rp8.764.500. Jadi untuk tugas UAS pemrograman lanjut ini pada kelompok GAG dalam mempresentasikan UAS pemrograman lanjut dengan tugas menghitung tarif parkir menggunakan pemrograman bahasa C. Saya Geraldi, dan di sini ada Gary Manola serta Ananda Tirta. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.